Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Apa kabar semuanya guys? Mudah-mudahan kondisinya sehat ya. Dan sekarang saya mau ngasih tahu tentang tanaman yang bermanfaat guys ya. Dan tanaman ini saya rasa sudah banyak yang pada tahu ya. Tanamannya ini namanya pandan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai pandan wangi. Nah, selama ini tanaman ini biasanya ditemukan di masakan-masakan ya, terutama di kue-kue dan juga untuk kolak, di minuman-minuman juga ya. Tapi selain itu guys ya, ternyata pandan ini juga punya khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan ya. Oke, sebelum saya lanjutin, nah lebih dulu jangan lupa untuk like kalau Anda suka, kemudian subscribe jika Anda ingin menonton video-video sebelumnya dan sesudahnya. Terus kemudian komen buat yang pingin kasih komentar, dan share untuk yang merasa bahwa video ini bermanfaat untuk orang lain ya. Oke guys, saya lanjutkan lagi ya. Pandan atau pandan wangi ini asalnya masih diperdebatkan. Cuma tanaman ini sudah dikenal di Asia Tenggara, termasuk Indonesia juga ya. Terus kemudian di India dan juga di Jepang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, tanaman ini asalnya ya nggak diketahui ya benar atau enggak gitu ya. Tapi berdasarkan dokumen yang tertulis yang ada ini mengenai asal tanaman pandan, ini ditulis sama William Roxburgh ya. Ini berasal dari Amboina, Kepulauan Maluku yang ada di Indonesia guys. Nah, jadi kita bangga ya, kita punya tanaman yang ini ya, meskipun masih diperdebatkan, tapi ada juga tokoh yang mengatakan bahwa pandan ini berasal dari Indonesia. Nah, apa saja yang terkandung di pandan ini atau di daun pandan? Nah, gini guys, kandungan yang ada di daun pandan itu adalah antara lain alkaloid, terus kemudian ada polifenol, ada flavonoida, ada tanin, kemudian ada saponin, dan juga zat warna alami. Makanya pandan ini biasanya digunakan sebagai untuk pewarna makanan, misalnya klepon gitu ya, untuk memberikan warna hijau, dan juga cendol, dan masih banyak lainnya lagi ya. Dan untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, nah ini menambah nafsu makan guys ya. Bagi yang nggak suka makan, dengan adanya aroma ini jadi pengen makan ya. Misalnya nasi dikasih dengan daun pandan saat untuk memasak atau mengukusnya. Terus kemudian digunakan untuk menetralisir racun. Nah, bisa digunakan sebagai penurun kadar gula darah. Ini bisa dikonsumsi ekstrak daunnya ya. Terus kemudian juga digunakan untuk menurunkan tekanan darah ya, untuk mengatasi rasa sakit dan kram perut ya. Selanjutnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bisa digunakan untuk mengatasi kanker, efektif untuk detoksifikasi tubuh ya. Jadi untuk mengeluarkan racun, terutama pada organ hati ya. Terus kemudian manfaatnya banyak sekali, menghindari tubuh dari nyamuk ya, dengan cara di tubuh kita diolesi sama ini ya, aroma pandan. Terus kemudian bagus untuk kulit dan rambut. Ini banyak banget ya, nggak cuma untuk mengatasi rambut kusam, tapi juga untuk menyuburkan gitu ya rambut. Terus kemudian mengatasi rematik, mengobati menurunkan risiko encok. Nah, ini juga bisa menggunakan pandan. Mencegah dan menghilangkan ketombe, mengatasi insomnia atau kesulitan ini ya, tidur ya. Terus kemudian meredakan demam, meningkatkan stamina
tubuh ya, kemudian mengatasi kulit terbakar. Nah, banyak banget ya. Apakah cuma itu aja? Masih ada lagi guys, yaitu mengatasi masalah gigi dan gusi, terus kemudian mengatasi impotensi ya. Ini bagi kaum pria, dan mengurangi kepanikan dan stres. Jadi banyak sekali ya manfaatnya yang bisa diaplikasikan dari atau diterapkan dari tanaman pandan ini. Caranya ya rata-rata sih dengan cara merebusnya. Kalau untuk kulit bisa dioleskan ya, atau mungkin diminum gitu untuk yang lainnya. Oke, terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini. Yang masih belum, ayo gabungan ya, ayo gabungan. Dan tak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankan ya. Saya akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Maaf ya suaranya agak-agak serak.